يغادر سقما اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي شفاء. Let's start healing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam program Kesehatan Islami edisi Sabtu 27 Syawal 1443 Hijriah yang bertepatan di tanggal 28 Mei 2022. Telah terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting bersama Bapak Alfian yang berada di Jalan Ruyung, Duren Sawit, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tema kita ikhwan dan akhwat di kesempatan siang hari ini dalam program Kesehatan Islami adalah osteoartritis. Langsung saja ikhwan dan akhwat, kami akan menyapa Pak Alfian yang sudah terhubung di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Alfian ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik, tema kita tentang osteoartritis Pak. Iya, sebenarnya tema ini sudah saya bawa yang bulan lalu, cuman saya tambahkan banyak pasien kan gemuk nih, kasusnya banyak yang gemuk, jadi saya tambahkan meal plan-nya, pola makannya, sama olahraganya, saya tambahin olahraga terapinya untuk di rumah bisa dilakukan. Ya. Baik, jadi langsung saja Pak Alfian dengan tema kita di hari ini. Silakan Alfian, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat ketemu lagi di Sabtu keempat di bulan Mei. Tidak lupa kita sampaikan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Yang kita akan bahas adalah tentang osteoartritis ya, kasusnya osteoartritis. Tapi di sini saya tambahkan, ini case yang kemarin ya, saya tambahkan meal plans-nya sama olahraganya. Ya, jadi kemarin tuh ada pasien beberapa orang banyak kena OA karena dia berlebih berat badan. Ya, berlebih berat badan dan olahraga apa Pak Alfian yang bisa dilakukan. Nah, ini sekalian saya informasikan, jadi kasusnya tentang osteoartritis, bagaimana cara pola makannya, bagaimana dia terapi untuk di rumah. Ya. Sedikit banyak saya akan jelaskan sedikit ya, OA itu apa, osteoartritis apa ya. Jadi dia itu degeneratif sendi lututnya ya, sendi lututnya pada tulang rawannya terjadi, bisa dia menempel ya. Kalau menempel itu dia biasanya grade 1 belum terlihat. Nah, terus dia mulai grade 2, dia mulai ada kapur, osteofit, grade 3, grade 4 mulai dia sudah susah untuk menekuk ya. Jadi susah untuk menekuk untuk sendi lututnya ya. Jadi sudah mulai ada terbatas ruang sendinya ya, ruang sendinya terbatas seperti kita buka pintu ya, engsel pintunya tuh rapat. Jadi engsel pintunya rapat, kita nggak bisa buka full. Nah, itu terjadinya sudah grade 3, grade 4. Jadi sudah terjadi kapur, nempel, lengket, dan ruang gerak sendinya terbatas ya. Nah, biasanya kena bagi orang-orang yang sudah umur di atas 65 tahun. Tapi ada juga yang muda-muda udah kena karena berat badan ya, berat badan terus dia sering ngangkat berat ya. Nah, itu terjadilah OA. Nah, ini tahapan-tahapannya saya bilang tadi, nyempit dulu, nanti terjadilah kapur, terjadilah
inflamasi, bengkak ya, karena sendi lututnya bergesek-gesek, akhirnya ruang lingkup sendinya terbatas ya. Ini adalah posisi lutut kita, sendi lutut kita. Di sini ada ligamen pada depan, ada ligamen belakang, ada di samping sebelah dalam, ada samping sebelah luar ya. Di sini tulang kita, ini ada tulang fibula dan ada tulang tibia ya. Di sini ada tulang rawan sendinya ya, ada meniskusnya juga ya. Nah, di sini terjadilah yang tadi saya bilang degeneratif tadi ya. Dari mulanya dia bagus, di dalamnya ada sinovialnya bagus ya, tidak ada keluar cairan, akhirnya terjadilah menempel. Setelah menempel dia bergesek-gesek dengan sendi, tulang rawan atau tulang sendi dengan sendi ya. Akhirnya terjadilah kapur. Sudah kapur dia menempel, lengket, ruang lingkup sendinya terbatas. Nah, ini tadi yang saya bilang bisa juga osteoartritis itu akibat dari usia ya, di atas 65 tahun atau di obesitas, kelebihan berat badan. Nah, makanya saya jabarkan tentang meal plans-nya, tentang pola makannya supaya dia bisa mengurangi berat badan ya. Nah, jenis kelamin biasanya wanita lebih beresiko karena wanita itu menopause ya. Menopause itu dia ada waktunya hormonnya sudah, estrogennya sudah tidak ada ya. Estrogennya itu terjadi penurunan ya. Nah, makanya dia terjadilah terjadi penurunan hormon estrogen sehingga sintesis kondrositnya itu menurun ya, sehingga sintesa protein glikan dan kolagennya juga menurun, aktivitas glisosolnya meningkat. Hal inilah menyebabkan dia terjadilah OA ya. Nah, ada lagi karena penyakit, misalnya genetik, yaitu rheumatoid arthritis. Ya, rheumatoid arthritis itu terjadi kelainan genetik sehingga terjadilah inflamasi. Atau fisik tadi, ya, fisik pekerjaan yang dia angkat berat, yang bertumpunya di lutut, atau dia menggunakan hak high heel, ya, hak yang tinggi, ya, akhirnya terjadilah gesekan-gesekan sehingga terjadilah OA. Ya. Nah, ini tadi yang disebutkan umur, jenis kelamin, ya, genetik, kegemukan, ya, ini menyebabkan osteoartritis, ya. Nah, di sini terjadi nyerinya saat kapan? Saat timbul melakukan pergerakan. Biasanya dia bergerak itu kretek-kretek atau dia kutuk-kutuk ya, atau nyeri ya. Terus timbulnya pada malam hari biasanya. Dingin dia tuh lebih peka ya. Nah, terjadilah kekakuan. Jadi dia nggak bisa nggak bisa merenggang, nggak bisa nempel ya. Duduk sholat itu susah ya. Nah, terus terjadilah kelemahan karena dia sakit, dia akhirnya tidak menggunakan lututnya. Akhirnya terjadilah kelemahan pada otot-otot sekitarnya, otot quadriceps, otot paha belakang, hamstring, ya, otot gastruk, otot betis, ya, otot-otot yang membantu untuk sendi lutut. Ya. Nah, adanya krepitasi itu bunyi, ya, kretek-kretek, ya. Terjadi kepekaan terhadap dingin dan lembab yang tadi saya sebutkan ya. Nah, bagaimana kita mengatasi ini ya? Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik ya, kita tanya-tanya pekerjaannya apa ya. Terus kita tanya-tanya lagi umurnya berapa ya. Kalau misalnya umurnya udah tua, wanita ya, bisa terjadi OA. Atau pekerjaannya, oh saya sering menggunakan high heels, saya masih muda tapi menggunakan high heels ya yang tinggi, atau dia sering ngangkat-ngangkat berat, misalnya laki-laki dia sering membawa beban lah ya, misalnya dia ngangkat backpacker atau apa ya, dan dia gemuk ya, akhirnya tumpuannya di lutut. Nah, itu terjadilah OA ya. Nah, kita bisa melakukan setelah anamnesa, kita melakukan pemeriksaan fisik. Nah, misalnya dia jalan, kita lihat kakinya sakit nggak, ya, atau dia jalannya pincang nggak, ya, atau dia pas diam berdiri dilihat ada bengkak nggak, ya. Nah, terus bisa kita lakukan tes cepat. Misalnya kita tekuk-tekuk kakinya, atau dia nekuk-nekuk kakinya, ya, atau kita pencet-pencet, ada nggak fluid atau cairan, ya, ada nggak bengkak, ya. Nah, bisa kita lakukan tes khusus lagi untuk menegakkan diagnosa seperti McMurray test ya. Nanti kalau kita tekuk ke kanan, ke kiri dia bunyi kretek-kretek, nah itu kemungkinan OA. Terus bisa kita lakukan patella tap test atau Bowman test ya, itu kita melihat fluidnya, cairannya berlebih atau enggak di sekitar patelanya atau sendi lututnya ya. Terus kita bisa cek juga dengan fluktuatif test ya. Fluktuatif test itu
kita tekan-tekan di sekitarnya ada fluidnya, ada cairan enggak ya. Bisa kita tes tanpa ronsen ya, tapi kalau kita ada ronsen lebih cepat ya kita mendiagnosanya karena di dalam ya. Nah, ini cara tekniknya kita mengetesnya McMurray test begini ya. Ada lagi Patera test. Nah, ini tadi yang fluidnya ada enggak fluidnya ya, ada cairannya enggak ya. Nah, ada lagi kita pemeriksaan rate of motion, itu ROM. Jadi kita tekuk dia ada yang ketahan enggak ya, sampai berapa ROM maksimumnya, dia normal atau enggak. Kadang-kadang orang OA itu pas dia terlentang dia nggak bisa nempel, yang lutut bagian belakangnya tidak nempel ya, agak menaik sedikit ya, atau dia menekuk tidak bisa full ya. Nah, ini fluctuation, kita melihat cairan ada nggak di samping, di kanan, di kiri, di depan, di atas ya. Nah, kita bisa melakukan non-medika, non-mentosa tanpa obat misalnya. Kita mau saya nggak mau obat karena makan obat nyeri nanti ke lambung ya. Misalnya saya nggak mau obat steroid atau non steroid, nah nanti ke lambung, ke ginjal saya. Nah, kita bisa gunakan ya, kalau misalnya dia memang berat badan, kita harus turunkan berat badannya ya. Nah, atau dia menggunakan deker penyangga untuk lututnya ya, atau dia menggunakan tongkat supaya untuk menahan sendinya tidak berlebih ya. Nah, terus kita menguatkan otot-otot sekitarnya ya, otot-otot sekitarnya dengan latihan. Terus kita menjaga ROM-nya, ROM motion-nya atau sendi lututnya biar dia lebih banyak untuk bisa menekuk ya. Nah, caranya apa? Kita bisa mengurangi nyeri dan bengkaknya, kita menggunakan herbal beras kencur ya. Kita bikin aja atau kita beli bisa beras kencur. Atau kita menggunakan rice ya. Rice itu rest, kita istirahatkan, kita kasih ice, kita kasih kompresi ya. Atau kita kasih kompresi itu kita bandage ya, kita apa ya? Kita ya seperti kita deker lah ya. Nah, bandage di lingkar-lingkarin supaya dikompresi atau elevasi, diangkat kakinya ya sedikit. Nah, terus mengurangi kakuan sendi bisa kita, kalau di sini saya terapi ya, saya gunakan metode namanya bone fix. Bone fix itu pembenaran posisi. Kadang-kadang posisi sendinya itu menempel. Nah, kalau obat itu kan biasanya mengurangi nyeri aja. Nah, tapi yang sendi menempel tidak perbaiki ya. Jadi inti pengobatan itu penyebabnya dulu. Ya, misalnya ada gemuk, dia turunkan berat badan, terus kita traksi atau kita renggangkan posisi sendinya supaya sendinya itu tidak menempel dan tidak membuat kaku sendinya. Ya. Nah, terus kita ajarkan terapi latihan. Nah, kalau biasanya saya gitu gunakan. Nah, kalau misalnya dia memang sudah ada bengkak, biasanya saya kasih lintah ya. Lintah itu karena mengencerkan darah, dia memberikan suhu. Jadi dia pas saat dingin dia aman. Ya. Atau bisa kita bikin minyak cengkeh. Nah, nanti saya juga ajarkan cara membuat minyak cengkeh ya. Atau kita bisa bikin rendaman air rempah, jahe, kelo, serai, hancur ya, gitu. Nah, ini ada body massa index karena tadi berhubungan dengan berat badan, makanya saya informasikan, saya beri ilmu tentang mengukur BMI ya. Bagaimana cara BMI, ini contoh ya. Ini contoh. Jadi kalau kita berat badan kita misalnya 80 kilo dibagi tinggi badan kita dalam senti dikuadratin ya, 1,5 senti ini dalam apa maksudnya dalam ya dalam senti dikuadratin ya. Nah, nanti ketemulah nanti dia berapa hitungannya, misalnya 83 dibagi 1,51 kuadrat ya. Nah, dibagi itu ketemulah 36,4 ya. Nah, 36,4 kita lihat di sini ya. Di sini 36,4 itu termasuk obes 2 ya, obes 2. Berarti dia termasuk obesitas tingkat 2 ya. Nah, kalau kita menentukan berat badan ideal bisa kita lakukan, kalau ini wanita, ini contohnya wanita ya. 151 dikurang 100 ya, 51 dikurangkan 10% dari yang angka 151 dikurang 100 tadi ya. Jadi sekitar 45,9 sampai 50,59 kilo berat ideal dia ya. Sedangkan dia berat dia tadi 83, masih 30 kilo dia harus menurunkan berat badan ya. Oke, terus nah ini kalau kita selain dia untuk menurunkan berat badan, kita bisa menghitung kalori. Kenapa kalori harus dihitung? Karena kalau kita nggak defisit kalori, dia nggak bakal turun-turun. Pak Alfian, saya olahraga, ya segala macam, tapi makanannya masih full ya, makanannya melebihi kalori yang masuk. Jadi kalori yang masuk dengan yang keluar melebihi, ya banyaklah masuk dibandingkan keluar.
Tadi karena contohnya wanita, saya pakai hitungan yang wanita ya. Nyonya S tadi beratnya 83 kilo dengan tinggi badan 151 cm ya, umurnya 41, pekerjaannya ringan. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus 447,6 ditambah 9,25 dikali dengan berat badannya, ditambah 3,15 dikali dengan tinggi badannya, dikurang 4,3 dikali dengan umurnya. Nah, dapatlah 1505,92 kalori. Nah, karena kita tadi pengen dia turun, ya harus kita turunkan defisit kalori 500. Jadi sehari dia kalori dia 1000 ya, kalori dia 1000. Nah, di sini bisa kita gunakan meal plans ya. Meal plans-nya dia bisa pagi-pagi ya, dia bisa makan protein hewani misalnya putih telur 2 ya. Terus sayurnya 1 mangkok 100 gram. Nah, kalau dia mau tumis, dia harus menggunakan minyak olive oil atau minyak canola atau matahari, di oseng-oseng aja 1 sendok teh supaya minyak itu tidak mengikat lemak ya. Terus buah 1 porsi ya. Nah, misalnya misalnya dia lapar lagi, bisa makan lagi jam 10 dengan buah 1 porsi ya. Nah, makan siangnya dia bisa komplit ya, bisa ada karbohidrat 4 sendok atau kentang dengan kulit ya direbus ya. Terus bisa juga nasi shirataki ya, atau protein hewan ya, ditambah dengan protein hewan ya, yaitu ayam tanpa kulit ya, atau ikan atau daging tanpa lemak ya, itu 100 gram. Terus protein nabatinya bisa dia gunakan tahu atau tempe ya, 1 potong. Sayur tetap 100 gram. Terus juga kalau misalnya mau ngoseng-ngoseng, dia gunakan olive oil atau canola atau bunga matahari 1 sendok teh ya, hanya 1 sendok teh. Nah, terus kalau misalnya dia lapar lagi sorenya, boleh dia selingan dengan buah ya. Terus malam dia makan komplit lagi, cuman tidak ada tahu atau tempenya ya. Garam hanya 1 sendok teh sehari ya, karena garam itu mengikat lemak juga ya. Nah, ini cara kita untuk menurunkan berat badan. Dia hindarin juga makanan yang manis ya, manis-manis ya, cake, es krim, permen ya, gula ya. Pokoknya sudah pahit-pahit aja deh. Minum air putih ya. Nah, kalau dia nggak ada lambung, teh tawar, kopi pahit ya, kopi hitam ya. Terus makanan banyak mengandung karbohidrat kompleks seperti nasi merah, nasi coklat. Kenapa? Supaya lapar, tahan lapar ya, supaya tahan lapar ya. Terus konsumsi tadi buah-buah ya, terus sayur ya. Nah, terus olahraga itu usahakan seminggu 3 kali ya, 1 jam 1 jam 1 jam. Usahakan olahraga itu targetnya 150 sampai 300 menit per minggu ya. Karena 30 menit itu kita baru bakar kalori ya, gula di hati, gula di otot dia baru kebakar, 30 menit berikutnya bakar lemak biasanya ya. Jadi harus kita setting ya, harus kita setting. Jadi kita olahraga, terus meal plans kita, terus defisit kalori ya, supaya turun berat badannya, supaya sendi lututnya tidak bertumpu ya. Berjemur juga bagus ya. Oke. Nah, ini bisa menggunakan beras kencur tadi yang untuk inflamasi ya, bisa kita gunakan beras kencur. Bulan lalu sudah saya sebutkan kita cara bikinnya: beras 60 gram, rimpang kencur 15 gram, rimpang jahe 4 gram, rimpang kunyit sekelingking ya, buah asam jawa 5 gram, buah cengkeh 5 buah. Nah, cengkeh ini inflamasi juga ya. Gula aren 15 gram. Kalau memang dia pengen menurunkan berat badan, jangan pakai gula ya. Garam secukupnya sedikit ya kalau dia mau menurunkan berat badan, atau tidak gunakan ya. Ini disangrai, ditumbuk, lalu masukkan semua bahan-bahan tadi. Setelah mendidih, masukkan berasnya, sebentar aja matikan, langsung diangkat. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama jadi nasi dan nanti jadi bubur ya. Nah, ini ada olahraga yang bisa kita gunakan ya, bisa kita gunakan. Ini ada namanya heel slide ya. Heel slide ini kita tekuk sendi lututnya ya, sendi lututnya kita tekuk, terus kita angkat ya, namanya heel slide. Jadi heelnya yang sliding ya.
Lalu kita luruskan untuk apa? Untuk menambah ruang lingkup sendinya ya supaya dia bertambah karena OA ini biasanya lengket. Atau kita prone hang. Prone hang ini kita tiduran telungkup di ujung ranjang ya, di ujung ranjang. Terus kita luruskan kaki supaya dia akan lurus begini. Jadi dia ada beban supaya sendi lututnya tadi, kalau biasanya kan kalau orang OA itu dia tiduran telentang, lututnya itu tidak menempel ya. Nah, ini supaya menempel. Ada lagi XLR ya, strike leg raise. Nah, ini juga sama untuk menambah ROM dan menambah kekuatan pada otot hamstring ya, otot-otot paha ya, otot-otot gastrok juga ya kena, tapi sedikit ya. Nah, ini ada juga untuk menguatkan otot-otot quadriceps ya, sama menambah ROM-nya lututnya supaya dia menambah, supaya dia menempel ke bed ya. Nah, ada lagi wall squat, tapi wall squat ini kalau sudah kuat, kalau belum kuat jangan, karena ini agak berat ya, nanti malah jatuh ya. Sama step up ini kalau sudah dia ruang lingkup sendinya sudah bertambah boleh kita lakukan ya. Oke, di sini ada minyak ya, mau jedah atau gimana Mas Agus? Boleh Pak Alfian, kita jeda dulu ya. Oke, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sedikit pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Alfian terkait dengan rencana makan atau meal plans bagi Anda para penderita osteoartritis. Jadi tadi sudah disampaikan makan apa saja yang dapat mencegah datang kembalinya osteoartritis. Saya juga ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa Pak Alfian ini dari Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung nomor 7, RT 4, RW 4, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Anda bisa menghubungi beliau langsung di nomor HP-nya di 0813 8326 2040. Sekali lagi di 0813 8326 2040. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Alfian, namun kami akan tahan dulu. Setelah nada takwa berikut ini atau jeda berikut ini, kami akan kembali lagi ke ruang dengar Anda. Ikhwan dan akhwat, tetaplah setia bersama kami masih dalam program Kesehatan Islami. Pak Alfian? Ya. Ya. Jeda ya? Jeda Pak Alfian, mohon maaf Pak Alfian ya. Minum dulu. Karena saya lupa belum bacakan tadi di awal alamatnya Pak Alfian sama nomor HP. Oh, siap. Siap Pak Alfian, siap. Sekarang tambah langsing. Turun berapa kilo? Ya. Yeah. Turun kemarin 6,5 kilo. Cuman pulang ke Palembang naik lagi 1,5 kilo. Kan kita turun ke 6,5 kilo. Iya Pak Alfian. Nah, terus ke Palembang. Palembang itu kan targetnya naik 2 kilo. Ternyata cuma naik 1,5 kilo. Nah, sekarang program lagi menurunkan lagi. Alhamdulillah. Selamat Pak Alfian, program dietnya berhasil. Berhasil loh. Tinggal nanti tips-tips dietnya disampaikan. Nah, tadi bagus. Diet tadi. Kajian khusus tips diet ala Pak Alfian, gitu buat siaran. Kayaknya cakep Pak Alfian. Siap. Di samping diet, ototnya terbentuk ya. Ya, insyaallah Pak Alfian. Wah, gede. Ya, tinggal gym aja Pak Alfian. Tinggal bikin six pack. Nah, six pack ini yang agak susah. bonus itu yang penting sehat. Siap Pak Alfian, siap. Yang penting sehat selalu Pak Alfian. Nah, sehat selalu. Kalau badan bagus tuh bonusnya. Amin. Amin. Ada pertanyaan Pak Alfian dari Pak Masud di Batam. Ini masalah herbal gigi ya. Herbalnya gigi ngilu tapi bukan gigi geraham dan apa yang perlu dihindari.
itu dia. Terus pertanyaan selanjutnya Pak Alfian ini, saya tidak bisa duduk melipat kaki terlalu lama di ruangan ber-AC. Kenapa Pak Alfian? Ya, itu dia. Tadi Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Alfian, saya kalau jongkok terlalu lama, lutut rasa sakit. Obatnya apa begitu? Oke, itu saja Pak Alfian untuk sementara ya. Nanti kita langsung masuk pertanyaan atau ada pemaparan lagi? pemaparan dulu selesaiin. Baik Pak Alfian, Ada siap. 3 slide lagi. Siap. 3 slide lagi. Siap Pak. Tanggung. Oke Pak Alfian, siap kita masuk Pak Alfian ya. Oke, siap. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kesehatan Islami di edisi hari ini Sabtu di tanggal 28 Mei 2022. Bagi Anda ikhwan dan akhwat yang ingin bergabung, Anda bisa mengirimkan berbagai macam pertanyaan yang nanti akan kami sampaikan kepada Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia, di mana alamat Rumah Sehat Indonesia berada di Jalan Ruyung, nomor 7, RT 4, RW 4, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Dan tema kita di siang hari ini yaitu tentang rencana makan atau meal plans osteoartritis. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, namun sebelum itu Pak Alfian akan kembali memberikan sedikit pemaparannya terkait tema kita di siang hari ini. Tafadhol Pak Alfian, silakan. Ya, di samping kita tadi terapi latihan, kita menurunkan berat badan dengan meal plates, dengan kita mengurangi defisit kalori. Nah, kita bisa membuat minyak cengkeh. Karena minyak cengkeh itu untuk menurunkan inflamasi ya, dibandingkan kita makan obat ya, mending kita menggunakan olesan dari luar atau kita gunakan herbal supaya tidak tambah degeneratif. Nah, ini minyak cengkeh atau gosok yang ada di klinik saya ya, yang sering digunakan pasien. Ada cengkeh untuk inflamasi, ada pala yang susah tidur ya, yang susah tidur bisa gunakan pala, ada yang serai yang cuma pegel-pegel di ototnya ya, atau gosok untuk dipakai atau oles untuk dipakai berpergian ya. Nah, cara buatnya gimana? Kita punya tungku ya, tungku atau kita rebusan lah ya, rebusan. Kita ada pipa ya, kita bikin kedap ya, ada pipanya. Nah, nanti kita panaskan ini dengan api kecil ya, ini cengkehnya masuk semua di sini ya. Nah, setelah dia dimasukkan semua, nanti dia ada uap ya. Uap itu akan ditampung di kondensor ya, dikondensasi di kondensor. Di sini pendingin ya, boleh kita gunakan es batu, boleh kita gunakan air. Nah, nanti kondensasi ini terjadilah uap air dengan minyak. Nah, nanti minyak itu di atas, biasanya air di bawah. Nah, tinggal kita ambil minyak. Nah, itu sudah terjadilah minyak cengkeh ya. Nah, itu bisa kita tambahkan yang lain. Misalnya kita pengen panas atau pengen apa, bisa kita tambahkan zat-zat yang lain ya. Oke, habis ternyata. Habis Mas. Habis. Dikit lagi ternyata tadi. Oh, berarti kita langsung masuk pertanyaan ya. Boleh. Baik, Ikhwan Akhwat silakan kirimkan pertanyaan dari Anda ya, di 08111 999 atau di nomor interaktif kami 0218451512. Pertanyaan pertama Pak Alfian ini datang dari Bapak Masud di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Alfian, saya ingin bertanya dan juga mohon nasihatnya. Mohon maaf jika di luar tema.
herbalnya gigi ngilu, tapi bukan gigi geraham, dan apa yang perlu dihindari? Terima kasih Pak Alfian. Ya, ya kalau gigi kalau misalnya memang dia bolong ya harus kita tampal karena kalau makanan masuk terus ya pasti ngilu ya kena saraf ya. Tapi kalau misalnya memang dia hanya untuk anti nyeri bisa kita kunyah cengkeh, kunyahnya cengkeh ya. Tadi minyak cengkeh bisa kita oles. Nah itu pun bisa kita kunyah cengkeh, ngilunya berkurang ya sakitnya akan berkurang. Nah, kalau nggak bisa dikunyah ya kita kumur-kumur ya. Kumur-kumur, cengkeh itu direbus sebentar ya dengan sirih kalau mau tambah antibiotiknya ya. Sirih, terus cengkeh, serai juga kita boleh masukkan, jahe boleh kita masukkan ya. Nah, untuk kumur-kumur aja, direbus, air mendidih, terus anget-anget kuku kita kumur-kumurkan. Nah, biasanya nyerinya berkurang ya kalau untuk nyeri, hanya untuk nyeri. Ya, tapi penyebabnya dicari. Kenapa nih sakit giginya? Karena bolong, udah ditampal ya. Karena posisinya saling bertabrakan ya, harus dicabut ya. Oke. Baik. Apakah cengkeh pada rokok bisa digunakan Pak Alfian? Bisa. Malah kalau orang ngunyah cengkeh, kadang-kadang ngerokok tuh udah nggak enak lagi. Ya, bisa berhenti dia ngerokok. Ya, jadi kunyah cengkeh itu nggak enak lagi ngerokok biasanya. Padahal Jadi rokok tuh ada cengkehnya ya. ada cengkehnya. Berarti kalau orang yang mau berhenti merokok lebih mudah untuk mengunyah cengkeh saja ya? Biasanya nggak mau lagi. Berapa kali pasien yang ada ngerokok saya sarankan itu udah nggak mau lagi dia. Oh, gitu. Baik, untuk mendapatkan cengkeh ini sendiri kita bisa beli di mana? Pasar Cengkeh bumbu tradisional? masak, gampang. Banyak ya? Cengkeh kan bumbu masak cengkeh. Cengkeh itu kan bumbu masak, Mas. Iya. Gampang Baik. kan nyarinya. Di tempat Pak Alfian juga ada ya? Langsung saja Adalah, ke Pak Alfian orang gitu masak kan? pasti pakai cengkeh. Baik Pak Alfian, pertanyaan selanjutnya Pak Alfian. Ini datang dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Alfian, wabarakatuh. saya ingin bertanya, saya tidak bisa duduk melipat kaki terlalu lama di ruangan ber-AC. Dan terkadang kalau jongkok terlalu lama, lutut terasa sakit. Apa penyebabnya dan ada obatnya nggak Pak Alfian? Terima kasih. Ya, ini tadi sudah hampir sama dengan gejala yang kita terangkan osteoartritis ya. Pertama dia kena dingin, dia akan susah atau nyeri, dia posisi jongkok sakit, ya udah arahnya ke osteoartritis. Tapi saya belum tahu ini perempuan atau laki-laki atau berat badan tinggi badannya. Tapi kalau case-nya sudah mendekati osteoartritis ya. Jadi sudah jelas yang kita jelaskan dari awal sampai akhir tadi ya. Dengan kita meal plan kalau dia berat badan ya, terus defisit kalori, terus terapi latihan ya, kita gunakan herbal yang tadi saya bisa oles dengan cengkeh atau gunakan beras kencur ya. Tadi sudah jelas tapi nanti saya ulangi terakhir untuk herbal dan minyak oles ya, minyak cengkeh ya. Oke. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Alfian. Datang dari Ibu Ida di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saya kerap mengalami nyeri pada punggung. Apakah berpengaruh pada tulang atau tidak? Apa tadi? Nyeri punggung? Iya. Kerap mengalami nyeri punggung. Apakah berpengaruh pada sering tulang? Nyeri punggung maksudnya. Jadi nyeri punggung itu bisa dia juga otot doang ya, bisa dia muscle strain ya, bisa dia juga posisi tulangnya menekan ya, atau saraf kejepit diomongin ya. Karena kalau posisi torakal bisa dia skolosis ya, bisa dia bending C, bisa dia bengkok ke kanan, bengkok ke kiri ya, atau karena dia selalu posisi nunduk lama jadi ngebongkok ya, itu pasti akan menyebabkan kejepit. Nah, biasanya kita benarkan posisinya. Karena kalau makan obat atau dia ini ya hilang, tapi nanti akan balik lagi ya. Efek obatnya hilang ya balik lagi. Jadi kalau memang dia posisi ya sebaiknya dibenarkan ya posisinya. Karena dia di punggung ya. Mungkin ada skoliosis atau ada bending ke kanan atau bending ke kiri ya. Atau dia memang bongkok ya, kifosis ya. Nah, itu harus kita lihat, kita cek posturnya dulu ya. Kalau memang posturnya bermasalah ya kita benarin. Ya, biasanya sih itu postur sih ya. Kalau memang dia sering sakit ya,
kerap sakit ya, berarti kan dia sering tidak kalau dia otot doang biasanya itu 3 hari hilang dipijat ya, tapi nggak balik ya biasanya, lama baliknya. Oke. Baik, Pak Alfian, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya tentang Pak Alfian, apa bedanya osteoporosis dan osteoartritis? Kalau osteoporosis itu kan pengeroposan tulang, ya. Osteoartritis itu degeneratif sendi, ya. Jadi berbeda banget. Nah, kalau kita mau lihat osteoporosis itu, kita ronsen, lihat bone-nya itu, tulangnya itu, dia masih putih banget atau sudah mulai agak gelap. Ya, kalau misalnya sudah mulai agak gelap, berarti terjadilah pengeroposan, ya. Nah, atau kita cek bone, ya. Bone kita itu ada cara ceknya, tesnya, ya, melihat bahwa tulang kita bagus atau ya. Nah, biasanya umur-umur tua kurang kalsium ya, terjadilah pengeroposan tulang ya. Nah, kita bisa gunakan biji delima ya. Biji delima itu untuk osteoklas, osteoblast. Jadi untuk membuang tulang-tulang yang sudah nggak digunakan, dihancurkan, terus dia menumbuhkan tulang-tulang baru ya. Osteoklas, osteoblast namanya. Itu biji delima direbus, minum airnya untuk osteoporosis ya, untuk pengeroposan tulang ya. Kalau osteoartritis berbeda ya, degeneratif sendi, dia terjadilah inflamasi peradangan ya. Oke, beda kasus ya. Baik, Pak Alfian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Alfian, dari Ibu Aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Alfian, saya ingin bertanya, makanan yang perlu dihindari untuk mencegah nyeri sendi. Ya, kalau dia nyeri sendi karena asam urat, ya dia tadi bilang nyeri sendi ya, berarti kan umum ya, global ya. Nah, nyeri sendi itu bisa di tangan, di jari-jari, ya, bisa di uris, di pergelangan tangan, bisa di lutut, bisa di shoulder ya. Nah, kalau memang dia penyebabnya asam urat, ya harus hindari yang makanan-makanan menyebabkan purin tinggi. Misalnya sayur-sayur tadi, ya. Timun, tomat, wortel, labu siam, brokoli, sayur putih, hanya itu yang boleh, ya. Yang lainnya nggak boleh, ya. Kalau misalnya jeruan, ya, terus apalagi melinjo, kacang-kacangan, nah itu hindarin, seafood hindarin ya untuk yang asam urat. Tapi kalau memang penyebabnya nyeri sendinya pada lutut, osteoartritis, ya yang kita sebutkan case tadi OA. Cari penyebabnya, apakah dia gemuk, ataukah dia memang sudah terjadi menopause, ya, atau memang dia sering angkat berat, ya, itu dicari kasusnya. Nah, bisa kita gunakan herbal-herbal yang tadi. Ya. Baik, Pak Alfian. Terima kasih. Kita akan terima telepon terlebih dahulu dari pendengar yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya. Halo Ibu, dengan Ibu siapa di mana Bu? Ya, saya di Limus Pratama, Perumahan Limus Pratama. Ya. Limus Pratama, silakan. Dengan Bapak siapa Pak? Hah? Dengan Bapak siapa? Ibu Siti Saidar, Ibu Ida, Bunda. Ha. Bunda Ida, silakan Bunda Ida ingin bertanya dengan Pak Alfian. Mbak Nuning ada? Halo Ibu. Halo. Baik, nampaknya terputus Pak Alfian, mohon maaf. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya Pak Alfian tentang makanan dan obat-obatan yang perlu dikonsumsi guna menghindari penyakit nyeri sendi. Itu saja Pak Alfian. Oke. Jadi kita lihat dulu orangnya ya. Kalau memang dia berat badan ya harus menurunkan berat badan. Tadi kan kasusnya tadi usia ya, berat badan berlebihan, obesitas, atau dia genetik, atau dia asam urat ya, atau dia sering angkat berat. Nah, jadi kita cari penyebabnya dulu ya. Atau dia sering pakai high heels, misalnya sepatu yang tinggi, hak tinggi ya. Nah, cari penyebabnya dulu, penyebabnya apa? Kalau memang dia karena OA-nya karena berat badan, ya turunkan berat badan dulu.
ya. Mm-mm. Baru kita kasih herbal yang tadi, kita bikin minyaknya, kita suruh terapi latihan. Tapi kalau misalnya dia karena asam urat juga bisa, karena dia inflamasi itu kan di mana-mana terjadi. Kalau dia kena di lutut juga bisa juga dari degeneratif lama-lama. Karena asam urat itu bikin purin, purin itu akan menggesek-gesek, nanti terjadilah kapur ya. Nah, turunkan asam uratnya ya, makanan-makanan yang menaikkan asam urat seperti seafood, jeruan, kacang-kacangan ya, sayuran hijau itu dihindari ya atau dikurangi ya. Terus dia bisa gunakan herbal untuk menurunkan asam urat seperti seledri ya, daun salam ya. Itu bisa untuk menurunkan asam urat. Nah, tapi kalau osteoartritis nanti kita sebutkan terakhir aja biar akumulasinya semua dapat ya. Nanti disebutkan lagi. Oke? Baik. Oke. Terima kasih Pak Alfian. Sama-sama. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di program siaran Rumah Kesehatan Islami bersama Bapak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung nomor 7 Kelurahan RT 4 RW 4 Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Anda bisa menghubungi Pak Alfian di 0813 83262040. Sekali lagi nomor HP beliau di 0813 83262040. Baik, kita coba kembali terima telepon Pak Alfian dari pendengar yang sudah bergabung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Endang dari Karawang. Silakan Pak Endang dari Karawang. 59 tahun. Siap. Monggo Pak Endang. Buang air kecil tidak tuntas, apa hebatnya Pak Alfian? Buang air kecil tidak tuntas nih Pak Alfian. Penyebabnya apa dan obatnya apa begitu? Begitu Pak Endang ya? Ya, sudah dengar tadi. Jadi Baik. umurnya kan 69 tahun ya. Bisa buang nggak tuntas ini bisa dia anyang-anyang ya, infeksi saluran kencing biasanya ISK ya, atau dia ada batu bisa juga ya ketahan jadi kencingnya nggak tuntas ya. Atau dia ada prostat ya, prostat ketekan ya, jadi akhirnya kencingnya juga biasanya nggak tuntas ya. Nah, antara 3 itu ya. Tapi kalau misalnya dia anyang-anyang ya, nah itu biasanya infeksi saluran kencing. Nah, kalau infeksi saluran kencing kita cek urin lengkap ya. Tapi kalau misalnya kita prostat, kita cek USG bisa ya melihat prostatnya. Kalau dia batu ginjal juga bisa dengan USG ya. Jadi dia kita lower abdomen ya, kita periksa USG-nya ya. Tapi gejala-gejalanya biasanya udah ketahuan ya. Misalnya kayak dia sering makan-makan yang yang meningkatkan asam urat, purin ya, itu bisa menjadi batu ginjal. Atau misalnya infeksi saluran kencing ini kita agak susah ya kalau ISK nih, kadang-kadang ada aja infeksi saluran kencing pas dilihat di urin ada bakteri ya. Nah itu bisa kita gunakan herbal. Kalau dia nggak ada mah bisa gunakan sambiloto ya, tambah kunyit ya, kasih garam dikit karena kunyit menurunkan tensi. Kalau tensinya tinggi nggak masalah ya, sama daun sirih ya. Nah kalau di asam urat seperti tadi daun salam bisa kita gunakan ya. Nah, kalau prostat itu dia gunakan tomat direbus sebentar ya lalu dimakan ya supaya likopennya itu antioksidan tinggi ya. Atau dia menggunakan labu parang ya, labu parang itu direbus airnya diminum. Nah, itu untuk prostat bagus ya. Oke. Terjawab tiga ya. Baik Pak Endang dari Karawang, semoga terjawab ya. Baik, dari Pak Endang di Karawang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada telepon kembali Pak Alfian yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Hamba Allah Jakarta. Baik, silakan Ibu hamba Allah. Dari tangan saya, jari manis sebelah kanan ini kalau pagi sakit dan agak kaku. Ya.
Saya sudah ke dokter saraf, dibilang ini trigger finger. Oh, ya. Ya. Terus sudah dikasih obat, ada obat nyeri, radang, otot, vitamin pengapuran. Tapi masih belum sembuh. Kalau herbal itu apa ya kira-kira? Kalau obat herbal Oke. saja Pak Alfian. Baik. Jadi Baik. kasar trigger finger ini banyak banget di pasien saya ya. Ya sama, sudah ke medis masih belum sembuh. Sebenarnya itu lengket ya, trigger finger itu lengket ya. Di sini sendi jari manis ya. Nah, dia kadang-kadang menekuk begini, harus kita bantu dulu, plak ya. Nah, kadang-kadang nekuk nggak bisa full. Nah, sebenarnya itu lengket di persendiannya tuh. ROM-nya terbatas, di sini ada saraf ketekan. Nah, caranya apa? Kita benarkan posisinya, kita tarik ya, kita benarkan di sini ya, di pergelangannya sampai ke atas lengan, sampai ke leher. Karena sarafnya di situ semua ya, dari leher ke lengan ke ke pergelangan tangan sampai ke jari. Nah, terus kita tarik ya, bisa juga dibantu di sini nih, ditekan di antara jari ya. Satu di sini diputer-puter ya, di sini juga ya, sama di bawah. Nah, itu pasti sakit banget. Ya, pasti sakit banget di bawahnya itu. Ya, ditekan-tekannya pakai pena yang lembut ya, diputer-puter. Ya. Nah, terus ditarik ya. Kalau memang enggak ya, biasanya sudah agak longgar ya. Tapi kalau memang belum masih kena, tetap saya benarkan di pergelangannya. Karena itu posisi ya. Paling kalau untuk herbal ya membantu untuk nyerinya aja. Misalnya Ibu kasih minyak cengkeh tadi ya, terus kasih herbal untuk membantu supaya nggak tambah degeneratif, tambah ketekan sendi jarinya ya. Dengan beras kencur bisa ya, dengan herbal yang di klinik juga bisa. Tapi intinya itu memang harus dilatih ya, dilatih karena dia nyangkut di sini. Nanti dia cuma bisa nekuk, nggak bisa balik, dibantu dulu, plak ya. Atau dia nekuk sakit ya, mesti memang dibenarkan posisinya. Ya, itu kalau saya gitu, ya. Baik. Ibu hamba Allah masih tersambung? Sudah cukup, Bu, pertanyaannya? Halo? Baik, nampaknya sudah terputus, Pak Alfian. Karena ya Terima bisa kasih. telepon ya sekarang ya. Kalau kemarin Iya. Iya. Alhamdulillah Pak Alfian. Baik, bagi Anda ikhwan akhwat yang ingin bergabung, silakan kami tunggu di 0811999720 atau di 021-845-1512. Baik Pak Alfian, saya juga ingin bertanya dari Bapak Suparman. Namun sebelum itu kita terima telepon terlebih dahulu Pak Alfian ya. boleh. Dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa, di mana Bu? Mama Fika. Baik, Bu Mevika. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hampir 3 bulan ya dengan dokter spesialis POH. Jadi sekarang dengan 3 Bu, bulan. diulang kembali Bu. Sudah 3 bulan? 3 bulan saya terapi ya, setiap minggu itu saya terapi sekali. Saya terapi tiap seminggu sekali ya. Ini udah 6 kali terapi, sudah dievaluasi, kita harus endoskopi. Endoskopi. Waktu itu kan kayaknya endoskopi kan ada operasi kecil ya. Supaya tidak terhindar seperti itu deh, mohon maaf, mungkin ada ya herbal sebelum divonis. Terapi apa sih Bu? Terapi apa 6 kali itu? Fisioterapi. Endoskopi. Oh, Ibu sudah terapi endoskopi. Tulang belakang maksudnya. Halo? Halo Ibu. Halo Ibu Fika. Halo. Terus. Ya. Nampaknya sinyal, mungkin jaringan ya Pak Alfian. Operasi. Mungkin Dia terapi apa sih tadi? Terapi 6 kali. Tapi dia sudah endoskopi. Ini saya tangkap ya Pak Alfian ya. Sudah endoskopi dan terapi 6 kali. Tapi bagaimana kelanjutannya? Nampaknya terputus Pak Alfian. Enggak, terapinya terapi apa? Ini tulang belakang. Kasusnya tidak kedengaran Pak Alfian. Baik. Iya. Halo Ibu Fika. Baik, mungkin nanti bisa menghubungi kembali ya. Baik, Ya, terima mungkin kasih saya Ibu coba Fika. aja kalau misalnya dia memang
terapi 6 kali berarti kan mungkin tulang belakang ya, saya nggak tahu ya, mungkin fisioterapi atau apa. Terus disarankan endoskopi mungkin tadi tuh ya, endoskopi untuk mengalihkan saraf ya, sebenarnya mengalihkan saraf ya. Jadi operasi kecil dialihkan saraf ya. Oke, bisa sembuh ya. Cuman tetap bisa kena lagi. Ada pasien saya kemarin udah endoskopi, sarafnya dialihkan ya, sembuh. Terus sebulan setengah kena lagi ya. Harganya lumayan kalau kita pribadi ya. Harganya tuh lumayan ya. Pokoknya hampir 1 mobil lah harganya ya. Nah, kalau dia tidak jaga posisi ya, itu akan ketekan lagi ya. Jadi itu hanya mengalihkan saraf tapi tetap pasti akan ketekan lagi ya. Nah, kalau memang dia sudah kena, sebaiknya jaga posisi ya, jangan sampai terjepit lagi. Atau ya kita benarkan posisi ya, murah meriah ya, benarkan posisi ya. Jadi pasien saya itu banyak juga yang saraf kejepit. Jadi kalau dia merasakan sudah nggak enak, nggak nyaman, dia kesini ya sebelum dia terjepit ya. Nah, kita benarkan posisi ya, insya Allah sih aman ya. Kayak kemarin Mbak Didit jatuh dari kursi karena kursinya patah kan. Iya. Nah, itu tulang ekor ya Pak Alfian. Tulang ekor sampai bengkok ya. Allah. Sampai bengkok ya, 3 kali atau 4 kali sudah alhamdulillah Allah kasih sembuh ya. Ya itu kemarin tuh ya, belum lama inilah sebelum puasa ya. Nah, sebelum puasa pas puasa saya lupa ya. Nah, kita benarkan ya benar. Nah, tapi bisa aja kejadian tuh terjadi terulang ya, namanya kita hidup ya. Atau dia ngangkat berat, atau dia jatuh lagi misalnya ya, atau misalnya salah posisi ya. Nah, ya tinggal benarkan aja sebenarnya ya, yang ngerti anatomi tubuhnya ya, itu ya intinya. Tapi kalau misalnya mau endoskopi ya nggak masalah, cuman habis itu terus dijaga. Karena pasca operasi itu kan ada waktu ya, biasanya untuk tidak bergerak atau untuk menggunakan korset dulu ya, sebulan lah mungkin ya, atau sebulan setengah. Oke. Iya. Baik Pak Alfian, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan untuk pertanyaan dari Mama Vika ya, yang baru saja bertanya, walaupun sebenarnya tidak tuntas tadi pertanyaan yang disampaikan, mudah-mudahan bisa terjawab oleh Pak Alfian. Kalaupun nanti belum ternyata di luar maksud dari Mama Vika, mungkin bisa langsung menghubungi Pak Alfian bisa WA ke saya. Di 0813. Kalau saya tebak sih kemungkinan itu tadi tuh. Sepertinya ya. Baik. Di 0813-8326-2040, tapi hanya untuk WhatsApp, tidak untuk telepon. Ya, kalau telepon bisa. Mohon maaf ya. Baik, terima kasih Pak Alfian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami akan jeda sejenak kembali. Setelah jeda berikut kami kembali ke ruang dengar Anda, tetaplah bersama kami. Minum lagi. Pak Alfian, terima kasih. Minum dulu. Ini Pak Alfian tidak ada kamera Pak Alfian. Jadi Pak Alfian tadi nanya kenapa bisa telepon. Ya. Ini saya one man show. Jadi saya operator, saya bacain pertanyaan. Semuanya saya di sini di ruang operator, makanya nggak beda. Apa nanti rekodnya rekod ini aja, rekod Zoom aja, kirim ke saya. Nanti baru diupload ke YouTube. Sip, mantap. Karena gitu Pak Alfian. Ini juga lagi. Kadang-kadang youtuber butuh juga youtuber. Begitu Pak Alfian. Makanya saya juga tadi pertanyaan Pak Alfian bilang kok telepon bisa ya? Oh ya kok bisa ya? Iya kan biasanya nggak bisa, betul. Tapi saya bilang kok bisa ya live gitu, biasanya kan nggak bisa. Dan iya Pak Alfian, saya juga baru menang Pak Alfian. Aduh, selama ini gimana itu? Kita jalani semua semata-mata. Karena alhamdulillah Ustaz Husain gimana kabarnya? Ustaz Husain kabar sehat kayaknya Pak Alfian. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Alhamdulillah sehat Pak Alfian. Amin Pak Alfian. Sudah ada pertanyaan yang masuk di nomor HP? Ya belum saya cek. Oh ya ini lagi dipakai ya? Nanti aja enggak. Saya cek, saya matiin. Ya. Oke siap Pak Kalau Alfian. nggak dimatiin nanti bunyi berisik. Iya siap Pak Alfian. Jadikan doa ekspresi rindu. Semoga kita bersua di
surga. Dan masa pun silih berganti, ukhuwah dan amanah tertunaikan, berpeluh suka dan duka kita jalani semua, semata-mata harapkan ridhonya. Sahabat, tibalah masanya bersua, pasti ada berpisah. Bila nanti kita jauh berpisah, jadikan roh itu pengikat, jadikan doa ekspresi rindu. Semoga kita bersua di surga. Jadikan roh itu pengikat, jadikan doa ekspresi rindu. Semoga kita bersua di surga. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Ikhwan dan akhwat, terima kasih Anda masih bersama kami di dalam program Kesehatan Islami bersama RM Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Beliau beralamat di Jalan Ruyung nomor 7 RT 4 RW 4 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur. Anda bisa menghubungi beliau di 0813 8326 2040 0813 8326 2040. Nomor ini langsung terhubung ke HP beliau, namun pertanyaan yang Anda ajukan hanya via WhatsApp saja ya. Baik, dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam program di Kesehatan Islami hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0218451512 untuk bertanya langsung kepada Pak Alfian, atau nomor WhatsApp kami di 0811999720. Kita sudah kembali, ada beberapa pertanyaan Pak Alfian. Ya. Dari Pak Suparman di Ciputat, usianya 42 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima telepon dulu Pak Alfian ya. Wah, ini sering baik. Telepon. Ditahan dulu ya Pak Suparman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak. Baik. Mama Fika terputus. Oh, Mama Fika yang tadi. Silakan Mama Fika. Begini Ustaz, saya sudah divonis dari dokter dari hasil ronsen, saya sudah terapi 6 kali ya, biasa setiap seminggu sekali. Terapi apa Bu? Terapi apa Ibu? Jadi fisioterapi, jadi. Oh ya benar kan? Ya oke. Terus ortopedinya dirujuk ke polisioterapi ya. Nah, saya diterapi seminggu sekali, jadi ada per 15 menit pertama yang katanya seperti getar itu apa namanya tuh ya? Di tense. Terus tense. Itu ada seperti dikasih balsem, nanti kayak di uel ya, gitu. ultrason itu. Itu di ultrason tense. 6 kali. Kemarin sudah dievaluasi, saya balik ke dokter ortopedi. Kata beliau, katanya saya harus di endoskopi. Ya, operasi kecil. Ya, itu katanya operasi kecil ya.
saya karena pernah operasi agak sedikit trauma ya namanya dengar operasi. Iya. Paham. Jadi sekarang saya setiap hari harus pakai deker. Dan kalau sholat udah nggak bisa sujud. Karena kalau sujud mungkin oke ya. Tapi duduk istirosnya kan nggak bisa. Sebentar. Ini bagian lutut yang kena. Ya, lututnya dua-duanya kanan kiri. Berat badannya berapa? Tinggi badannya? Tinggi saya 159, berat kemarin 63 atau 64 deh. Oh, lebih ya? Maksudnya oke ya? Obes ya? Ya, overweight lah. Sedangkan saya ini kan saya memang aktivitasnya namanya jualan nasi ya. Jadi, ngangkat berat ya? Ya, kemarin saya kan jualannya di kantin sekolahan setiap hari ya. Memang sih nggak ngangkat termosnya nggak terlalu jauh ya, paling saya dari depan rumah ke tempat parkiran motor. Cuman satu termos itu bisa 7 liter ya. Iya, tiap hari lagi ya. Apa itu salah satu faktor? Iya. Baik. Itu saja Mama Vika. Terus mungkin yang terapi sedangkan untuk saya harus kontrol ke dokter tanggal 4 Juni. Maksud saya mungkin pas kebetulan sekarang ada pas acara ini mungkin belum datang ke tanggal 4 Juni itu ada tahapan apa yang saya harus ini minimal setidaknya vonis endoskopinya itu dihilangkan gitu. Baik, terima kasih Mama Vika. Sudah menangkap Pak Alfian ya? Menangkap. Baik, Mama Vika terima kasih banyak. Jadi tangkapan saya tadi yang pinggang ya, ternyata yang di lutut ya, tangkapan saya tadi ya. Jadi kalau memang lutut ini kalau memang dia ada kapur ya terpaksa memang dikikis dengan endoskopi tadi ya. Tapi kalau memang dia hanya rapet, dia posisinya bisa kita renggangkan ya. Karena kalau memang kita ultrasound TENS itu memang mengurangi nyeri doang ya. Tapi posisinya tidak dibenarkan. Nah, harus ada posisi dibenarkan di traksi namanya ya. Di fisioterapi juga ada itu ya. Nah, makanya kalau saya suka kalau sudah dibenarkan posisi boleh kita gunakan TENS atau ultrasound ya boleh. Tapi benarkan dulu posisinya. Kalau di saya ya di klinik ya. Atau mau kita akupuntur juga boleh ya, tapi setelah dibenarkan posisi karena akupuntur itu memang menghilangkan nyeri juga ya. Tapi kalau posisinya masih nempel dia akan sakit kembali biasanya ya. Nah, jadi posisinya dibenarkan dulu, diluruskan, nah baru dia kita mau TENS atau ultrasound atau kita akupuntur tidak masalah. Cuma kalau memang kapurnya banyak ya terpaksa memang harus di endoskopi dikikis ya itu. Nah, jadi berat badannya tadi memang berlebih, terus dia ngangkat berat 7 kilo ya. Itu akumulasi tiap hari ya. Pasti penyebabnya itu karena sudah jelaskan tadi OA tadi penyebabnya obesitas, mengangkat berat ya, atau umur ya, atau genetik, atau karena penyakit lain misalnya asam urat atau rheumatoid arthritis ya, genetik tadi ya sudah jelas. Jadi jawaban tadi sama, cuman posisinya aja berbeda ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Alfian jawabannya. Untuk Mama Vika terima kasih sudah berpartisipasi. Cepat sembuh. Kemudian ke Bapak Suparman di Ciputat, Pak Alfian tadi sedikit tertahan, usianya 42 tahun, saya kalau bangun tidur sakit di punggung Pak Alfian, tapi kalau tidak tidur tidak sakit. Ini gejala apa Pak Alfian dan apa solusinya? Terima kasih. Kalau tidak tidur sakit, kalau tidur sakit gitu. Kalau bangun tidur sakit punggung, tapi kalau tidak tidur tidak sakit. Tidak tidur, saat dia tiduran baru bangun baru sakit. Iya. Kalau dia aktivitas nggak sakit. Iya. Itu kayak Mas Rizal kemarin tuh, kayaknya ada posisi yang salah tuh. Mas Rizal kemarin kan pas waktu dia bangun kan sakit tuh. Ya? Nah itu kayaknya mungkin ada posisi yang salah itu kalau menurut saya. Atau dia terlalu banyak condong bongkok, atau dia terlalu banyak posisi yang salah lah ya. Atau biasanya orang suka ngezoom, posisinya nggak dilurusin kan. Kalau setiap saya ngezoom pasti setelah itu saya giniin, ya. Supaya apa? Karena saya giniin. Ya, supaya apa supaya dia stretching ke atas ya, supaya dia tidak ketekan ya. Kalau menurut saya sih itu ada posisi yang salah ya. Itu dibenarin ya.
Baik, dibenerin saja tulangnya begitu Pak Alfian. Nah, posisinya. Kalau nggak coba stretching dulu ya, Mm-mm. dinaikin ke atas tangannya ya, lurusin atau ada tempat bergantung. Mm-mm. Pas Mm-mm. sambilan tidur, gusungin dadanya ke depan. Mm-mm. Hmm. Baik, Mm-mm. itu saja Pak Suparman Ya. di Ciputat. Baik ya, mudah-mudahan cepat sembuh Pak Suparman. Lalu ada Bunda Emilda Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya ingin warahmatullahi bertanya, kalau sering minum air lemon yang diseduh air panas, diminumnya pas udah anget, dan terus diseduh dengan air biasa atau air yang adem dari pagi sampai sore, ini baik nggak Pak Alfian untuk kesehatan, dan apakah bisa mengurangi lemak? Atau ada tambahan apa ya untuk mengurangi lemak dalam tubuh selain gorengan? Demikian Pak Alfian. Kalau seduhan air lemon digabung kulit manis boleh atau tidak? Kulit apa? Air seduhan lemon digabung kulit manis. Mungkin Manggis, kayu kulit kali. manggis kali. Iya. Kulit manggis kali. Kulit manggis ya. Kalau kulit manis, saya kulit manis. Bercanda. Ya, jadi boleh lemon nggak ada masalah, ke lambung juga aman lemon ya. Kalau Iya. jeruk nipis agak perih ke lambung. Kalau lemon aman ya. Kalau mau ngurangin lemak ya pertama asupan makan. Asupan makan itu harus dijaga karena ya udah jelas penyakit itu dari perut ya. Kalau makanannya tetap 4 sehat 5 sembarangan ya, tidak mengikuti pola Rasulullah ya pasti numpuk ya. Akumulasi ya, kayak pasien saya tadi, akumulasi karena dia sering makan makanan berlemak ya, karena orang Sumatera akhirnya terjadilah batuk empedu ya karena kolesterol tinggi. Nah, caranya apa ya? Kita hindarin makanan-makanan berlemak, seafood, keju, coklat, nasi uduk, mentega, apa ya, yang enak-enak lah pokoknya ya, martabak ya, kuning telur ya, kita hindarin. Nah, terus kita boleh tambahkan dengan untuk menurunkan kolesterol, misalnya bawang putih kalau dia nggak ada lambung ya, tambahin bawang putih. Terus tambahin temulawak ya, tambahin boleh kulit manggis, tapi ada kalau bisa ada temulawak sama kunyit kalau kulit manggis, karena kulit manggis itu memang antioksidan tinggi ya, tapi lama kelamaan fungsi hati keganggu ya, jadi harus ada tambahan temulawak sama kunyit ya, itu. Oke. Baik Pak Alfian, terima kasih banyak. Dari pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Purwati Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Pur, umurnya 78 tahun dari Cilengsi. Saya ingin bertanya, telapak kaki saya sering rasanya tebal dan jari jempol suka kaku. Dua-dua ini ya? Apa tidak disebutkan duanya atau satu? Apa penyebabnya Pak Alfian dan obatnya apa? Terima kasih. Ya, kalau dia sudah baal ya, kaku ya, kemungkinan itu gula ya, tapi saya belum tahu, coba tanya gulanya tinggi atau enggak ya, antara dua. Kalau enggak gula, kolesterol yang tinggi ya, karena gula itu bikin karamel ya, karamel akhirnya dinumpuk di kaki ya, akhirnya darah itu ngalir tidak lancar, sama kayak kolesterol juga, dia nyumbat. Cuman kalau kolesterol ini hampir ya ada juga ke kaki, cuman banyakkan gula ya. Kalau udah gula itu biasanya dia numpuk di kaki, dia pertama seperti pasir-pasir, lengket-lengket, nah kesemutan, baru baal ya. Nah, coba cek dulu gulanya. Kalau memang gula ya kita hindarin makanan-makanan bergula, terus kita kasih herbal yang untuk gula ya, gitu. Oke, Pak Alfian, terima kasih banyak. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Alfian datang dari Bapak Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Alfian terkait dengan tema kita di siang hari ini tentang osteoartritis. Apakah ada pantangan makanan untuk penderita osteoartritis Pak Alfian? Terima kasih Pak Adam. Kalau misalnya tadi seperti saya jelaskan, kalau memang dia karena ada asam urat, urinnya numpuk, itu harus hindarin makanan asam urat. Tapi kalau dia karena beban, obesitas, harus turunkan berat badan. Tapi kalau misalnya dia karena ngangkat berat, ya, yang seperti tadi Ibu Vika ya, Ibu Vika yang ya. Nah, dia ngangkat berat 7 kilo setiap hari dan berat badan dia sudah obes, ya udah overweight lah ya. Nah, itu menambah beban, ya akhirnya ke lutut. Ya, jadi udah jelas kita cari penyebabnya. Ya, penyebabnya apa? Kalau memang karena makanan, ya makanan hindari.
Asam urat tinggi juga bisa jadi OA karena kan dia bengkak di lutut, ya akhirnya menggesek-gesek jadi degeneratif sendinya, ya. Jadi kita lihat penyebabnya dulu, ya. Kalau misalnya penyebabnya bukan karena makanan, misalnya bukan karena asam urat, ya ngapain mantangin makannya, kasihan kan. Tapi kalau memang dia karena obes, ya harus dia memang ngurangin makanan-makanan yang menambah berat badan, misalnya gula, ya, cake, ya, cemilan, ya, itu nambah berat badan, ya. Oke. Oke, Pak Alfian, terima kasih banyak. Kemudian dari Ibu Dinda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah nyeri sendi bisa disebabkan karena diet kalsium bagi mantan penderita batu ginjal atau bagaimana, Pak Alfian? Kenapa tadi? Apakah Nyeri sendi bisa disebabkan karena diet? nyeri sendi akibat diet? Iya. Diet apa? Enggak sih, kalau diet itu bagus malah. Ya, diet misalnya menurunkan berat badan maksudnya. Karena diet itu kan dia menurunkan berat badan, dia tidak menumpuk di lutut, ya. Kecuali misalnya dia diet makanan-makanan, misalnya dia ada asam urat, ya. Dia ada asam urat, tapi dietnya kue-kue, ya, karbo, tapi dia makan sayur-sayur, hantem aja apa aja, jeruan juga dihantem dia, makan daging tanpa lemak, ya bisa naik asam uratnya, ya. Itu. Nah, dietnya apa dulu, ya, itu. Kalau misalnya dietnya yang bagus, yang baik, misalnya kayak tadi meal plan saya tadi, ada buah, ada sayur, ya, sayurnya yang bukan asam urat kalau dia bukan asam urat, ya, terus ada nasi, ya, tetap, ya, tapi nasinya sedikit, ya. Terus ada apa lagi ya? Tadi buah, sayur, lengkap yang kan saya meal plan saya tadi kan. Kalau dia lapar jam 10 makan buah, jam 4 makan buah, ya. Terus makanannya tadi komplit, ya, tanpa lemak, ikan, terus tanpa minyak. Minyaknya juga kalau kita mau gunakan 1 sendok teh, ya, bagusnya kita bakar, air fryer, ya, atau kita rebus, atau kita kukus, atau kita bakar, ya. Gitu. Baik, Pak Alfian. Oke, terima kasih banyak. Ada Ibu Tini, Pak Alfian di Jakarta juga ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saya ingin bertanya, kalau saya ke klinik Pak Alfian, apakah harus sudah ada hasil ronsen? Misalnya untuk keluhan di kaki atau lutut khususnya, atau tidak? Sebelum dijawab Pak Alfian, kita terima telepon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Prayitno. Baik, Pak. Pak Prayitno, ya. Baik, silakan Pak Prayitno. Ini saya umur 76. 76. Berat 72 sampai 75 stabil. Kemudian saya ada pernah di MRI, ada kelainan di pinggang punggung, ya, sebelah kiri. Tinggi badan berapa, Pak? Tinggi badan, Pak? Tinggi badan 180. Ya, terus, Pak? Di MRI ada tonjolan apa itu tulang, ya, yang mengganggu saraf dari kaki sebelah kiri. Sudah di terapi, ya. Di pinggang ya, Pak? Di pinggang ya? Pinggang sebelah kiri. Ya, pinggang ya. Kemudian di terapi nggak sembuh tuh. Tapi berapa tahun? Setahun, dua tahun malah. Saya ya akhirnya ya main kuat-kuatan aja, tapi ya kadang-kadang ya sakit juga tuh. Kira-kira apa itu obatnya itu selain di terapi? Di operasi saya nggak mau. Rekan saya dioperasi, mati saraf dari pinggang sampai ujung kaki. Akhirnya ya tidak sembuh lagi. Itu yang mungkin nggak saya ngeri. Pak Alfian, terima kasih. Gimana hasilnya setelah operasi temannya? Ya. Mati saraf, Pak Alfian. Oh, mati saraf. Iya. Dari pinggang sampai ujung kaki. Saya apa tuh namanya? Gigi lapun, ya, kalau orang sudah bilang takut. Iya, Pak. Paham, Pak. Baik. Ke sholat sih ya, saya dipaksain. Artinya, ya kadang-kadang ya sakit, tapi ya terus jalan terus. Artinya
tidak mau merubah posisi ya, kalau berdiri tegak biasa, ruku yang bagus, sujud juga sama. Ya, saran Pak Alfian bagaimana nih? Sebab di tengah sampai dengan dikasih apa itu di lah banyak tuh sih di lasar segala itu. Di lasar, iya. Ada perubahan tuh. Terima kasih banyak Pak Alfian. Sama-sama Pak. Makasih. Baik, terima kasih Pak Alfian. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas ya. Jadi dia ini HNP ya Mas ya. Karena dia ada tonjolan ya. Bisa disbulging, bisa prostetio, bisa extrusio, bisa squeeze ya. Dan itu udah jelas juga gejalanya ke kaki ya. Tadi udah dia ngomong ya, sarafnya ke kaki keganggu ya. Nah, dia menjalar. Kalau sudah kasus neuromuskular, dia pasti akan nyeri menjalar ya. Apalagi ada tonjolan hasil MRI. Nah, tonjolan itu biasanya saraf kejepit ya. Namanya HNP, hernia nucleus purpose. Nucleus itu keluar ya. Nah, memang operasi ini ya ada yang berhasil bagus ya, ada yang nggak berhasil juga ada ya. Ya namanya saraf ya banyak di situ ya. Ya memang kesembuhan tuh milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman kalau memang operasi harus kita detilkan dulu ya. Karena kan di situ banyak dokter ya, ada yang anestesi dan segala macam, ada yang bedah ya, ada yang oka ya. Nah, harus kita detilkan pasca operasi bagaimana, mau operasinya bagaimana sehingga memang lebih detail ya. Nah, tapi kalau memang no second opinion ya kita benarkan posisi sebenarnya. Jadi kalau Bapak mau lihat YouTube saya RM Alfian MSI itu banyak yang pasien-pasien yang datangnya kursi roda, ada yang pincang ya. Ya alhamdulillah Allah kasih kesembuhan ya. Nah, tapi ya kita nggak mungkin simsalabim ya, simsalabim langsung benar ya. Karena kan kita menerangkan posisi itu manual ya. Kayak tadi cerita Mbak Didit nih jatuh dari kursi karena kursinya patah. Ekornya miring, sakit, nyeri. Nah, itu perlu 4 kali kemarin terapi sudah tuh enak, alhamdulillah Allah kasih sembuh ya. Nah, maksud saya ya kita lihat case-nya dulu ya. Kalau ada MRI dibawa, nanti saya lihat, saya telusurin, mudah-mudahan bisa posisinya dibenarkan kembali, diluruskan kembali. Karena operasi pun juga kalau misalnya dia terjadi lagi jatuh atau trauma atau dia kejepit lagi ya sama aja ya. Karena dia akan menekan lagi juga ya, sebenarnya sama itu ya. Sama kayak tadi kasus pasien saya barusan banget ya, karena lipoma ya. Lipoma itu lemak yang menumpuk di bawah kulit ya. Nah, dia kejepitnya karena lemaknya itu menekan sarafnya ya, kejepit juga. Kalau Bapak kasusnya disnya itu menekan saraf Bapak dari dalam. Nah, kalau dari luar ya, karena dia lipoma ya. Nah, lipomanya dulu diangkat ya. Lipomanya diangkat sudah nggak menonjol. Nah, kita benarkan posisinya karena masih terasa dia kayak ada beban kata tadi ya. Sudah dioperasi, sudah diambil ya, ada posisi yang masih yang kalah ya itu. Oke? Baik. Oke, Pak Alfian, terima kasih banyak. Kemudian dari Bu Tini nih Pak Alfian, sedikit tertahan tadi, kalau ke klinik Pak Alfian harus sudah ada hasil ronsen? Enggak juga sih, banyak pasien juga yang nggak bawa ya, cuman kan maksud saya kalau ada ronsen itu kan lebih enak, lebih detail ya, karena melihat di dalam, cuman kan tetap saya periksa juga, jadi saya periksa posisi tulangnya, posturnya, terus kalau misalnya sendi lututnya lengket atau enggak, kan tadi kan kita ada pemeriksaan tadi kan tes khusus ya, mengeceknya dengan anamnesa, dengan tes khusus, dengan pemeriksaan fisik ya. Ada sih pemeriksaan nggak perlu kita ronsen, nggak perlu kita MRI, tapi untuk menegakkan diagnosa penunjang itu boleh ada lab, ada ronsen, nggak ada masalah ya. Ada pasien juga, aduh nggak ada sempat Pak Alfian ya, nggak ada masalah ya. Ya Mbak Didit bawa ronsen ya? Enggak kemarin tuh. Nah, saya bilang, Mbak Didit mana nih ronsen yang sebelum dan sesudah, karena waktu dia setelah dibenarkan di ronsen udah bagus, dokternya juga ngelihat, wah ini bagus posisinya sudah. Makanya saya minta tuh, nah nanti ketemu Mas Agus, ketemu Mas Krisna, dibilang ya, utang sama saya tuh. Ya, baik Pak Alfian. Ronsen sebelum dan sesudah, ya. Nanti saya sampaikan ke Pak Krisna gitu ya. Pak Alfian, terima kasih banyak Pak Alfian. Ya, saya Mas Krisna denger juga nih. Insya Allah Pak Alfian.
Pak Fian, beberapa waktu lalu saya juga ingin bertanya. Ini dada kanan saya sedikit nyeri, Pak Alfian. Oke, Ini kenapa, Pak Alfian? kanan. Kanan? Oke, Mas Agus nggak merokok kan? Oh tidak? Oke. Nah, kalau nggak merokok, kan kalau dada kanan sakit ini kan bisa juga karena paru-paru ya, oksigen, atau karena posisi. Ini hilang timbul atau gimana? 2 hari yang lalu saja sih. Setelah itu sudah Oh, itu tidak mah ada. otot doang. Ah, Otot aja. otot doang itu. Hmm. Stretching aja hilang kok. Stretching aja, Pak Alfian ya. Atau Baik, kesini memang sudah dibengkelin sekali-sekali. boleh, Pak Alfian. Karena sudah lama tidak olahraga nih, Pak Alfian. Tidak olahraga. Tiengkung begitu ya. Baik, Pak Alfian, satu pertanyaan lagi dari Bapak Beni di Cilodok sebelum kita tutup ya untuk program Kesehatan Islami di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam. Saya ada keluhan di jari tangan saya ini bisa ditekuk tapi nggak bisa balik lagi ke atas. Ya, sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi ya. Sama tuh kayak yang ibu tadi yang dia sudah yang dokter sudah cek trigger finger ya, sama itu karena kekakuan pada di sini kan ada saraf ya, kaku di sini. Nah, makanya saya bilang tadi tekan-tekan di sini kanan kirinya sama di bawahnya ya, tarik ya. Nah, itu karena lengket ya, atau di pergelangan tangannya. Kalau nggak berhasil ya sudah, kita coba, kita ikhtiar dengan kita benarkan posisinya. Ya, karena itu posisi ya. Ya kadang-kadang begini di ini dulu tangannya, plek ya. Jadi nggak bisa balik sendiri, dia langsung harus dibantu dengan tangan satunya ya. Itu. Baik, Pak Alfian, terima kasih banyak Sama-sama atas penjelasannya. Dan demikian untuk Bapak Beni di Cilodok menjadi pertanyaan terakhir kita di siang hari. Mungkin Pak Alfian bisa tutup dengan closing statement. Silakan Pak Alfian. Ya, jadi saya janji tadi untuk herbal sama cara bikin minyak ya. Jadi bisa kita gunakan herbal untuk persendian ya, otot-otot pegel juga bisa ya. Kita bikin beras kencur atau kita beli juga boleh ya. Kalau kita mau bikin juga bisa dengan beras 60 gram ya, rimpang kencur dengan 15 gram, rimpang jahe dengan 4 gram, rimpang kunyit sekelingking ya, buah asam jawa 5 gram, buah cengkeh 5 buah. Nah, kalau memang dia untuk menurunkan obesitas, kita nggak usah gunakan gula aren. Tapi kalau dia berat badannya aman, boleh kita gunakan gula aren 15 gram, garam secukupnya ya. Nah, semua bahan tadi, si beras tadi disangrai dulu sampai wangi, sampai berubah warna, baru kita tumbuk. Nah, terus di samping itu kita rebus air, kita masukin bahan-bahan dulu ya, cuci bersih, masukin bahan, sudah mendidih, terus kita masukin beras, langsung kita matiin apinya sebentar aja, terus langsung saring, karena kalau terlalu lama jadi bubur ya. Nah, terus kita tadi bisa menggunakan latihan-latihan seperti tadi hill slide ya, front hang, strike leg rest ya, quadricep setting, wall squat, step up, itu ada di YouTube saya. Bisa dilihat di YouTube saya bagaimana senamnya ya, RM Alfian MSc ya, atau Rumah Sehat Indonesia RSI ya, di situ ada. Nah, terus ada minyak yang bisa kita bikin seperti minyak cengkeh. Bagaimana cara buatnya ya, kita bikin kayak ketel ya, ketel uap itu kita rebus, masukkan cengkehnya semuanya, nanti uap airnya disalurkan dengan menggunakan pipa ya. Pipa itu nanti masuk lagi ke kondensor ya, supaya dia dingin. Nanti uapnya itu akan masuk ke dalam chamber satu lagi. Nah, nanti minyaknya terpisah. Nah, itu sudah terjadilah minyak cengkeh ya. Nah, tadi kalau udah jelas OA ini kenapa? Ya bisa karena berat badan, karena umur, karena penyakit seperti asam urat atau rheumatoid arthritis ya, atau ngangkat berat. Nah, kita caranya apa? Kita hindarkan penyebabnya ya, intinya penyebabnya ya. Nah, kalau penyebabnya udah tahu, kita enak ya untuk mengatasinya ya. Oke, itu saja Mas Agus. Nah. Baik, terima kasih banyak Pak Alfian atas tausiahnya dan juga pencerahannya dalam bidang kesehatan. Semoga para pendengar yang saat ini diuji Allah atau diberikan kenikmatan dari Allah berupa sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sudah jumpa kita di siang hari ini bersama Bapak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia yang beralamat di Jalan Ruyung nomor 7 RT 4 RW 4 Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur.
Anda bisa menghubungi beliau di nomor HP. Ini untuk WhatsApp saja di 0813 8326 2040. 0813 8326 2040, atau Anda bisa langsung searching di Google Maps Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung, gitu ya. Terima kasih banyak Pak Alfian, terima kasih banyak para pendengar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Alfian, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Agus. Jangan lupa rekodnya kirim ke saya, nanti saya mau upload. Ya. Siap Pak Alfian, insyaallah Pak Alfian. Ya. Siap. Terima kasih Pak Alfian. Insyaallah Pak Alfian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.